Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan proyek kelompok kami yang mengenai pembelian barang-barang elektronik yang dilakukan secara online, em, yang berbasis GUI atau Graphical User Interface. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian registrasi. Pada bagian registrasi ini merupakan bagian yang akan dibuka oleh user apabila belum memiliki akun. Nah, pada bagian registrasi ini, user akan diminta untuk memasukkan nama, password, konfirmasi password, dan juga email. Selanjutnya, terdapat sebuah metode pada registrasi, yaitu ada validate register yang akan mengecek email, password, dan juga konfirmasi password. Jika email sudah ada yang menggunakan, maka atau password yang diinput tidak match dengan konfirmasi password akun akan gagal dibuat. Dan jika berhasil, maka akan memanggil page buat akun. Dan juga pada register ini terdapat dua tombol. Yang pertama ada tombol register yang akan mengecek isi email, password, dan konfirmasi password. Jika kosong akan diberi sebuah prompt. Jika kondisi memenuhi akan memanggil metode validate register. Selanjutnya ada tombol kembali ke menu login, yang mana apabila user menekan tombol ini maka akan diarahkan ke page login. Selanjutnya ada bagian buat akun. Buat akun ini merupakan halaman yang akan meminta nama user untuk masukkan nama akunnya. Di sini terdapat sebuah metode yaitu create akun action yang akan mengambil nama yang diinput user. Jika nama kosong, nama akun akan diset sama dengan nama email. Kemudian akan memanggil pop-up. Selanjutnya pada halaman buat akun ini hanya terdapat sebuah tombol atau button yang berfungsi untuk memanggil metode create akun action. Untuk di login page ini, user diminta untuk menginput email dan juga password. Jika tidak memiliki akun, maka user bisa untuk mendaftar akunnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan metode-metodenya. Untuk metode login action ini terdapat bidang email untuk mengset user. Itu user menginput email dengan huruf kecil semua, to lowercase, lalu email berbentuk string, dan juga password. Nah, jika semuanya ini sudah terpenuhi, maka akan melanjutkan ke perintah ini. Jika user itu menginput email dan passwordnya itu sesuai,
maksudnya email dan passwordnya sesuai dan juga sudah terdaftar, maka di sini dia akan mengecek dulu nama pembelinya, terus masuki method to the next page atau method to the next page. Isinya seperti ini, akan menciptakan objek home bernama pb. Untuk preview smartphone page ini, dia akan menampilkan nama, merek, rating, dan harga dari produk. Nah, di sini untuk metode konstruktornya ini bertugas untuk mengambil nama pembeli dan juga mengambil gambar dari smartphone yang ada di database. Metode getStart ini berfungsi untuk mengubah database, mengubah bintang yang ada di start yang ada di database ini menjadi string. Pembeli ini bertugas untuk menambahkan smartphone yang dipilih oleh pembeli dengan mengambil get kodenya alias ID-nya, ID dari smartphone. Untuk metode button ls kembali action platform itu bertugas untuk memberhentikan page yang sedang dijalankan. Pop-up page ini bertugas untuk menampilkan dialog dari sistem dari programnya. Nah, di sini sudah diperintahkan jika kondisinya itu sama dengan 1. Ini kondisinya maksudnya adalah kondisi ketika pembeli telah menambahkan barang. Seperti ini dialognya, barang berhasil ditambahkan. Nah, jika tidak kondisinya sama dengan 1, lalu akan dicek misalnya kondisinya itu 2, dia akan mengubah label keterangannya ini di set menjadi akun berhasil dibuat. Nah, ini untuk ketika kita membuat akun. Nah, di sini login menciptakan objek dari kelas login dengan nama LG, lalu set location relative to null dengan set visible true. Di sini saya akan menjelaskan page home, page daftar belanja, dan page pembayaran. Pada page home sini akan menampilkan semua produk yang dijual, yang memiliki metode konstruktor yang akan membuat objek database baru di smartphone, yang akan mencetak semua daftar barang. Pada LB look split yang akan memanggil page preview smartphone ketika pada suatu produk ditekan, lalu tombol beli yang akan menambah barang ke page daftar belanja dan memanggil from pop-up dan logo keluar dari akun dan kembali ke page login. Keranjang yang akan memanggil page daftar belanja. Lalu selanjutnya itu page daftar belanja. Pada page daftar belanja sini menampilkan semua produk yang telah ditambahkan yang kemudian akan dibayar sesuai dengan harga produk. Di sini memiliki metode berhasil bayar yang akan mencetak kode produk yang telah dibeli serta mengubah tampilan. Lalu ada list SP. Lalu ada list SP yang akan menampilkan daftar produk yang telah akan dibayar. Itu ada gestar yang akan mengubah rating dari database ini string. Lalu ada tombol kembali untuk kembali ke page home. Konfirmasi yang akan memanggil page pembayaran. Logout keluar dari akun dan kembali ke page login dan batalkan menghapus produk dari daftar belanja. Lalu selanjutnya pada page pembayaran. Pada page pembayaran ini sebelum pembayaran, si user akan disuruh memfinalisasi yang mana diminta untuk memasukkan password. Oke, langsung saya masuk ke tangguinya. Di sini adalah pick home-nya. Pada pick home di sini dia menampilkan produk mulai dari LG 3 sampai dengan Xiaomi 11T Pro. Di sini memiliki tombol beli yang akan memasukkan smartphone tersebut ke menu keranjang, yang mana menu keranjang tersebut adalah menu daftar belanja. Bisa kita beli, bisa tambahkan, kita beli masih ditambahkan. Lalu kita masuk ke dalam pada logo ini, pada button logo ini untuk menuju ke page login. Lalu kita masuk ke dalam page daftar belanja. Pada page daftar belanja ini di sini memiliki logout untuk kembali ke menu login. Lalu ada ratingnya, ada tombol batalkan untuk membatalkan produk yang dipilih.
lalu ada menambahkan harga, ada kembali ke menu menu home tadi, lalu ada konfirmasi untuk menuju ke pay pembayaran. Kita masuk pembayaran di sini itu untuk mengkonfirmasi, itu kita masukkan dengan angka 12 untuk kembali ke menu sebelumnya, lalu ada bayar untuk membayar atau mengkonfirmasi pembayaran. Nah, akan menampilkan produk lunas dan selesai. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang database project juragan smartphone yang kami buat. Jadi database ini terdiri oleh file database yang dalamnya juga ada file fonts dan image. Fonts sendiri terdiri dari data font-font yang sudah kami tambahkan ke dalam database, yaitu ada Bakso, Brussels, Font Awesome, Icons, Omegle. Juga database image itu menyimpan gambar-gambar dari smartphone. Di sini di database juga ada data Android.txt yang menyimpan data-data Android mulai dari atribut-atributnya sampai ke alamat gambarnya. Kemudian di database juga ada record pembelian.txt yang menyimpan data-data pembelian pada project juragan smartphone. Terus juga ada registrasi.txt berupa data-data dari akun yang sudah diregistrasi ke dalam juragan smartphone ataupun project juragan smartphone ini. Kemudian di sini ada database.java yang berfungsi untuk mensinkronisasi antara .txt-nya ataupun mengambil input file dari .txt ke dalam local variable. Yaitu ada berupa file smartphone, file register, dan record pembelian yang akan digunakan untuk halaman login, pembelian, dan juga pembayaran. Kemudian di sini juga ada convert.java itu untuk seperti import fontnya agar bisa dipakai di dalam GUI-nya. Di database font juga ada seperti ini yang fungsinya sama, itu untuk memasukkan ataupun import font yang sudah kita tambahkan, yaitu berupa .ttf agar bisa digunakan untuk menampilkan tulisan yang lebih baik di GUI-nya. Itu saya Muhammad Berlisan, sekarang akan menjelaskan tentang struktur backend dari program kelompok kami. Jadi di sini ada pertama kelas registrasi yang mana fungsinya adalah untuk menambah akun baru ke dalam program ini. Jadi ini adalah metode konstruktornya. Ini metode cek nama pembeli yang akan mengembalikan boolean. Kemudian ini metode cek email pembeli juga. Ini untuk mengecek apakah emailnya sesuai dengan yang ada di database. Ini juga begitu juga. Ini adalah registrasi user. Ini untuk ya membuat. Kemudian kelas pembeli di sini akan mencatat ini berfungsi akan mencatat barang-barang apa saja yang dibeli oleh suatu user pada satu sesi saja. Jadi bisa dilihat di sini adalah publikas pembeli, ini adalah variabelnya, kemudian ini metode konstruktornya, ini adalah meta-meta untuk mengambil semua variabelnya. Kemudian data barang, kemudian smartphone. Kemudian smartphone ini adalah suatu entitas entitas individual. Jadi di sini ia akan mencatat file, mencatat objek yang dilemparkan ke konstruktor ini. Jadi di sini ia memiliki parameter string data. Jadi pada data ini ia akan dipisah-pisah, kemudian dia akan dimasukkan ke variabel-variabel ini. Oke, kemudian ini adalah meta-meta untuk mengambil nilai setiap variabel. Kemudian data barang. Data barang ini akan mengolah data yang sudah didapatkan dari smartphone tadi
untuk menjadi agar dapat digunakan. Baiklah, itu saja dari saya.